Namaku Aurinaya Samahita, seorang siswi kelas 11 di SMA Mandala. Sejak kecil, aku selalu dituntut menjadi sempurna oleh keluargaku. Mereka tidak menganggapku hadir di dunia ini karena aku dianggap pembawa sial. Sebab kelahiran pula yang menyebabkan kepergian ibu untuk selamanya. Kurangnya kasih sayang membuatku mengharapkan cinta dari orang lain. Aku berharap bisa mendapatkan cinta dari seorang laki-laki bernama Arsaka Sagara. Namun, apa yang aku harapkan tidak pernah terjadi. Bahkan, aku dianggap perempuan murahan dan pembawa sial olehnya. Tidak dianggap, sering disebut pembawa sial oleh mereka yang seharusnya memberiku banyak cinta dan kasih sayang, bahkan dianggap perempuan murahan oleh seseorang yang aku harapkan bisa dapat kehangatan darinya. Lantas, apa yang aku pertahankan untuk bertahan di dunia yang sunyi ini? Pagi hari di kelas 11A sangat berisik karena guru bahasa Indonesia berhalangan hadir. Namun, di antara kericuhan kelas itu, di pojok kelas aku termenung sendirian. Aku tidak memiliki teman bukan karena keinginanku sendiri. Aku sudah sering mengajak mereka untuk berinteraksi, namun mereka tidak menanggapiku karena mereka takut terbawa sial. Sehingga aku memutuskan untuk menyendiri. Di tengah kegaduhan kelas, wali kelasku yang bernama Budian tiba-tiba masuk ke dalam kelas yang membuat suasana kelas hening seketika. Ternyata Budian tidak datang sendirian. Di belakangnya terdapat seorang laki-laki berkacamata tebal mengikutinya. Namanya Renzo Aditya. Dia pindahan dari Jakarta. Mulai saat ini, dialah yang menempati bangku kosong di sebelahku. Keesokan harinya, kelas yang biasanya tidak ada penghuninya ketika aku datang, namun hari ini aku melihat Renzo sudah berada di tempat duduknya sambil memakan bekalnya. Dia melihat ke arahku lalu menyapaku sambil tersenyum tipis. Aku pun beranjak dari tempat dudukku sambil membawa kotak bekal menuju kelas 11B. Kelas seseorang yang aku kagumi dalam diam. Untungnya saat aku masuk ke kelas tersebut masih kosong seperti biasanya. Seperti biasanya? Ya, aku memang sering, bahkan hampir setiap hari menaruh bekal di mejanya. Dia Arsaka Sagara, seorang laki-laki yang aku kagumi sejak kelas 10. Hari itu pertama kali MPLS dimulai. Aku sudah memasang alarm jam 5, tapi aku baru terbangun jam 5:30. Jam segitu mungkin biasa bagi orang lain, tapi bagiku itu sudah terlambat. Aku harus berjalan 10 menit ke halte, dan kalau telat 1 menit saja, selesai sudah. Keluargaku terkenal, papaku pengusaha sukses, namanya dikenal banyak orang. Tapi entah kenapa, aku tidak mendapat perlakuan yang sama seperti kedua abangku yang serba difasilitasi. Aku tidak mengeluh, aku hanya belajar menerima, dan aku harus bekerja part-time untuk menutup kekurangannya. Saat turun dari bus, aku melihat gerbang hampir ditutup. Aku pun panik seketika, tapi tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang, "Pak, bentar pak." Karena teriakan itu, aku berhasil masuk tepat waktu. Dan tanpa kuduga, laki-laki itu satu regu denganku. Dari perkenalan anggota, aku mengetahui namanya. Dia Arsaka Sagara. Sejak hari itu, aku selalu memperhatikannya. Hari terakhir MPLS, kami sarapan bersama. Aku tersedak, dan Saka dengan sigap menyodorkan minumannya padaku. Sejak itu, perasaanku makin sulit kujelaskan. Sayangnya, kami tidak sekelas. Aku di 10A, dia di 10B. Mungkin ini terdengar sedikit aneh, karena hanya dengan alasan seperti itu, aku langsung menyukainya. Tetapi hal ini terjadi karena aku tidak pernah merasakan sedikit pun perhatian dari keluargaku. Guru pun memasuki kelas dan berkata tidak bisa mengajar terlalu lama karena ada urusan. Maka dari itu, ia pun memberi tugas yang harus dikerjakan bersama teman sebangku. "Mau ngerjain tugasnya di mana, Rin? Di rumahmu?" tanya Renjo. Jangan di rumahku. Gimana kalau di kafe tempatku bekerja?" jawabku. Sepulang sekolah, kami pun langsung menuju MKV tempatku bekerja untuk mengerjakan tugas kelompok. Kami pun memulai mengerjakan tugas kelompok. Selama mengerjakan tugas, banyak hal yang kami obrolkan. Aku dan Renzo saling bertanya mengenai sekolah Renzo yang dulu dan sekolahnya yang sekarang. Aku pun mengakhiri tugas kelompok ini saat sudah masuk jam kerjaku. Selesai bekerja, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun pulang dengan naik ojek online. Di perjalanan pulang, aku berharap Bapak sudah tidur atau bahkan sedang tidak di rumah.
Sesampainya di rumah, aku ingin langsung menuju kamar untuk bersih-bersih dan tidur. Namun, setibanya aku di ruang keluarga, aku melihat papa berjalan ke arahku dengan tatapan yang tajam. Aku hanya bisa terdiam kaku sampai papa tiba di depanku. "Dari mana kamu jam segini baru pulang? Dasar anak gak tahu diri, bisanya cuma bikin malu keluarga," bentak papa. "Tadi tuh aku kerja kelompok dulu, terus lanjut kerja jam 6 karena gantiin shift temanku," jelasku dengan suara yang bergetar dan menahan tangis. "Halah, kerja ngejalang kali kamu," bantah papaku. Tangisku pun pecah. Aku tidak menanggapi ucapan papaku dan langsung berlari ke kamar. Ucapan papa sangat menggores hatiku. Bagaimana bisa? Papa yang seharusnya menjadi cinta pertama anak perempuannya berkata seperti itu dan menorehkan luka yang mendalam. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata yang sembab. Sebenarnya hari ini aku ingin izin tidak masuk sekolah. Namun, setelah dipikirkan kembali, lebih baik aku putuskan sekolah saja daripada di rumah dengan papa. Sampainya di kelas, Renzo belum terlihat batang hidungnya. Aku absen memberi bekal kepada Saka hari ini, karena sedang tidak ingin melakukan apapun. Aku ingin tidur seharian ini, sehingga aku pun menelungkupkan kepala di atas meja. Setengah jam kemudian, Renzo membangunkanku dan menyadari wajahku yang sedikit pucat. Renzo pun langsung mengantarku ke UKS. Aku termenung menatap langit-langit UKS. Apakah aku harus mulai memperlihatkan kepada Saka bahwa aku menyukainya? Bagaimana tanggapan orang-orang jika mengetahui aku berani mendekati ketua basket yang populer itu? Apakah aku akan semakin dijauhi oleh orang-orang atau bahkan Saka sendiri? Aku takut, tapi aku ingin mencobanya. Bukan aku ingin cintaku langsung dibalas olehnya. Aku hanya ingin dia tahu keberadaanku. Oke, sudah kuputuskan, aku ingin mendekatinya. Hari Sabtu aku bekerja lebih lama, tak terasa langit sudah gelap dan ini waktunya aku untuk pulang. Namun salah satu temanku menghampiriku. Dia memintaku menggantikan jam kerjanya karena anaknya di rumah sedang sakit. Ia sudah izin, tetapi harus ada penggantinya. Karena ini malam minggu, kafe pasti ramai. Aku bingung, saat itu aku pulang pukul 10 aja papa udah sangat marah padaku. Namun aku juga prihatin kepada Mbak Nina yang sedang panik. Aku akhirnya menerima tawaran tersebut. Aku terlalu larut dalam pekerjaanku sampai ketika aku melihat jam, ya ampun, ini sudah jam 11 malam. Aku buru-buru melepas apronku dan pamit pulang dengan temanku. Aku pun langsung memesan ojek online. Suasana rumah sudah sepi. Ketika aku buka pintu pun, tidak ada papa yang siap memarahiku. Aku berjalan mengendap-endap ke arah kamar. Baru akan menaiki anak tangga, ternyata papa muncul dari arah dapur dengan muka yang merah padam. Tiba-tiba, papa memarahiku dengan bentakan kasar dan banyak kata hinaan. Aku terenyah melihat papa menyodorkan handphone yang sedang menampilkan aku yang sedang duduk di pangkuan laki-laki tua. Emosi papa sudah di tingkat akhir, sampai-sampai ia berkata menyesal membesarkanku dan lebih baik aku mati saja. Untuk pertama kalinya, aku membentak melawan papa. Aku lakukan semua yang sudah kupendam selama ini. Perih, ini pertama kalinya papa bermain fisik denganku. Tubuhku gemetar. Aku berjalan gontai sambil memegangi pipiku yang tercetak jelas bentuk tangan papa, tanpa memerdulikan teriakan papa yang semakin menghancurkan hatiku. Hatiku rasanya sudah mati rasa, padahal aku ingin diperlakukan sebagaimana anak perempuan biasanya. Namun harapan itu pupus bersamaan dengan ucapan papa yang menginginkan aku untuk mati. Sebelum sampai di kelasku, aku mampir dulu ke kelas sebelah untuk memberikan bekal kepada Saka. Aku ragu karena sudah banyak orang di dalam kelas tersebut. "Sak, aku mau ngasih ini, permisi." Namun, Saka menghalangiku pergi. Lo yang ngasih gue minum itu kan? Jadi selama ini lo yang selalu naruh bekal di kolong meja gue." Aku hanya bisa mengangguk menjawabnya. "Lo suka sama gue?" Kenapa bisa dia langsung tahu? Sepertinya sangat terlihat jelas. Aku hanya tersenyum malu dengan muka yang sudah memerah. Sak, ini kan cewek yang lagi digosipin karena jadi simpanan om-om. Aku tidak salah dengar kan? Mereka mengetahui simpanan om-om. Aku hanya bisa terdiam. Dari mana mereka mendengar berita hoax itu? "Ikut gue." Saka langsung menarik tanganku keluar kelasnya. "Jangan malu-maluin gue gak tahu lo siapa, tiba-tiba lo bilang lo suka sama gue ketika lo jadi simpanan om-om. Gila lo." Saka mengembalikan tempat bekal itu dan langsung berlalu pergi. Siapa yang tega menyebarkan berita itu? Saat berjalan menuju kelas, makin banyak yang terang-terangan menatap dan menggunjingku. Bahkan saat masuk kelas pun teman-temanku berbisik-bisik sambil menatapku. "Rin, itu semua benar." "Itu bukan aku, Ren. Kamu tahu siapa yang nyebarin berita hoax itu pertama kali?" "Sorry, Rin, aku gak tahu." Rasanya aku ingin menangis sejadi-jadinya.
Kemarin malam, Papa menuduhku melakukan itu. Sekarang, seluruh siswa di sekolah, bahkan Saka menggunjingku atas berita tidak benar itu. Aku tidak ingin ke kantin, tapi perutku sudah sangat perih. Aku melihat Saka dan ingin mengatakan yang sebenarnya. Sak, bisa ngomong sebentar? Cie, Saka. Langsung aja, Sak. Lumayan juga tuh cewek. Teman-teman Saka mengejekku. Apaan sih? Udah ayo, bel tuh. Saka tidak menggubrisku. Saka tunggu. Aku mungkin lancang menahan tangannya. Terlihat dia langsung menghentakkan tanganku. Bisa stop ganggu gue? Gue jijik tahu gak kalau ternyata selama ini gue makan bekal dari orang semurahan lo. Ngapain lo ngedeketin gue, ha? Mau morotin duit gue juga? Bentak Saka. Halah, murahan banget lo. Gak cukup sama duit dari om-om lo itu. Sampai temen gue mau lo perotin. Jadi perempuan kok gak ada harga dirinya banget. Lanjut ke Abi yang tiba-tiba berjalan ke arahku. Makin banyak orang yang memperhatikan kami, dan dasar susu semakin terdengar. Aku tidak kuat. Aku berlari keluar sekolah tanpa melihat kanan kiri. Terlambat, badanku tidak bisa digerakkan. Aku seperti melayang, kepalaku sangat sakit, tubuhku tidak bisa digerakkan. Sayup-sayup ku dengar beberapa orang yang berteriak histeris dan menghampiriku. Apakah keluargaku akan menangisi kepergianku? Sepertinya tidak. Tuhan, jika ini memang takdirku, aku ikhlas. Aku melenguh. Aku membuka mataku dan melihat sekelilingku. Ini kamarku. Apakah keluargaku tidak ingin mengeluarkan uangnya? Sampai aku yang habis kecelakaan hebat ini tidak dibawanya ke rumah sakit. Tapi tunggu, kok aku tidak merasakan sakit di tubuhku? Kemarin, aku rasa seluruh tubuhku tidak bisa digerakkan. Ada apa ini? Aku merasa aneh. Aku terperanjat bangun. Astaga, tubuhku benar-benar tidak sakit sama sekali. Aku berusaha tenang. Aku membuka ponselku untuk memastikan sesuatu. Apa? Ini tanggal 29 Desember 2025. Bagaimana bisa? Aku kembali 2 bulan sebelum kecelakaan itu. Aku benar-benar heran. Kenapa hal ini bisa terjadi padaku? Untuk apa aku kembali? Toh, ujung-ujungnya aku akan mati lagi. Setelah aku terbangun 1 bulan yang lalu, kejadian demi kejadian pun terjadi. Saka berbeda dengan kehidupan dulu, di mana Saka ini malah mendekatiku lebih dahulu. Aku mulai menyelidiki orang-orang yang bisa aku jadikan tersangka atas penyebaran hoax itu. Saat itu aku sedikit curiga dengan Renzo, mulai dari nama panjangnya yang disingkat M yang ternyata kepanjangan dari Maheswara, di mana keluarga Maheswara adalah musuh bebuyutan bisnis papaku. Puncak kejadiannya saat aku bekerja kelompok dengan Renzo. Saat itu karena sudah malam aku ingin pamit pulang, tetapi Renzo menahanku dengan sedikit memaksa. Tak lama terdengar langkah kaki mendekati kami. Itu Saka. Dia menawarkanku pulang dengannya. Aku pun langsung pergi meninggalkan Renzo. Di perjalanan pulang, aku ingin meminta bantuan Saka. Tapi Saka saja baru mengenalku. Aku menutup lagi mulutku yang akan berbicara meminta. Namun, sepertinya Saka melihatku yang ingin berbicara. Kenapa, Rin? Ngomong aja. Karena sudah ditanya, aku pun menjelaskan maksudku, yaitu untuk memintanya agar sewaktu-waktu Renzo berbuat hal jahat kepadaku, Saka bisa membantuku. Setelah sampai, aku langsung memasuki rumah. Tapi, kenapa ada Papa? Apa Renzo sudah menjalankan rencananya? Karena muka Papa benar-benar seperti orang buka. Ya Tuhan, aku belum mempersiapkan diri. Malam, Pak, ucapku sedikit gemetar. Walaupun memang ini harinya, tapi aku tidak siap. Apa-apaan ini? Benar saja. Papa menyodorkan ponselnya sedang memperlihatkanku sedang duduk di pangkuan pria tua. Aku baru sadar, ternyata foto itu diunggah di akun info sekolahku. Pantas saja seisi sekolah langsung menggunjingku di kehidupan sebelumnya. Pah, ini bukan aku. Kalau Papa nggak percaya, aku bisa buktiin. Besok aku kasih tahu kebenarannya kalau itu bukan aku. Aku permisi, Pak. Aku langsung menuju kamar tanpa menghiraukan teriakan-teriakan Papa. Terdengar kurang ajar emang, tapi aku harus segera menghubungi Saka. Aku pun bergegas menghubungi Saka. Aku meminta bantuannya karena Renzo sudah melakukan aksinya, yaitu menyebarkan rumor buruk tentangku. Saka pun memintaku agar tetap tenang dan tidak panik, karena ia meyakiniku kebenaran akan langsung terungkap esok hari. Hari ini aku datang ke sekolah sangat pagi. Tak lama Saka pun datang dengan membawa setumpuk kertas yang berisi kebenarannya. Ternyata dia tak hanya mencari kebenaran tentang foto itu, dia juga mencari awal mula permusuhan dua perusahaan besar antara keluargaku dan keluarga Renzo. Ternyata yang memulai semuanya keluarga Renzo. Keluarga Renzo ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang curang dan licik. Papaku tidak tinggal diam dan menyebarkannya ke publik.
Keluarganya tidak terima dan mereka mencoba menjatuhkan papaku, namun itu semua gagal, yang membuat keluarga Renzo sangat dendam kepada keluargaku. Tapi sungguh lucu sekali, kenapa mereka menargetkanku, sedangkan aku ini anak yang tidak dianggap keberadaannya. Jadi menurutku pun percuma saja mereka ingin mencelakaiku, atau keluargaku tak akan peduli. Bel pulang pun berbunyi, aku bergegas untuk keluar, tapi Saka bilang akan mendampingiku berbicara pada papa. Oh, syukurlah, sepertinya aku jatuh cinta lagi kepada Saka. Maafkan aku yang pelin-pelan ini. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada papa, Kak Japi, dan Kak Abi pun ada di sini. Oke, aku mulailah menjelaskan semuanya. Dimulai dari aku yang selalu pulang malam karena bekerja, keluh kesahku yang ingin merasakan kasih sayang dan kehangatan, sampai keluarga Renzo yang menjebakku. Aku menjelaskan dengan tangis, sesak yang kurasakan, beribu-ribu harapan yang telah kutimbun. Rasanya aku lega setelah menceritakan ini semua. Saka di sebelahku hanya bisa menenangkanku tanpa sepatah kata pun. Aku melihat papa dan kedua abangku menangis. Apakah mereka menyesal? Benar saja. Papa berkata ia sangat menyesal telah mengabaikanku selama ini. Parasku yang sangat mirip dengan mamaku membuat papa tidak bisa berlama-lama melihat wajahku. Ternyata kematian mama pun disebabkan oleh musuh bisnisnya. Papa sangat menyesal karena tidak belajar dari kesalahan. Aku sangat terkejut mengetahui kebenaran yang baru terungkap ini. Kedua abangku pun meminta maaf dan merasa bersalah. Karena sebagai abang, seharusnya mereka melindungiku, bukannya menyalahkanku karena tidak lagi merasakan kasih sayang mama. Padahal, aku saja tidak pernah merasakannya sedikit pun. Akhirnya, selama bertahun-tahun, aku berjalan di antara keluargaku seperti bayangan. Hadir, namun seakan tidak pernah benar-benar terlihat. Namun hari ini, ketika sebuah kejadian membuka hal yang selama ini menutup hati mereka, semuanya berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat mata mereka menatapku bukan dengan tatapan dingin, tapi dengan keterkejutan dan penyesalan. Mereka akhirnya tahu bahwa selama ini aku tidak seharusnya disalahkan. Keluargaku menyadari bahwa aku terluka oleh sikap mereka yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Perlahan, satu persatu tangan yang dulu menjauh, kini terulur kembali. Menawarkan pelukan yang hangat, ucapan maaf yang bergetar, dan pandangan yang akhirnya mau mendengarkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa diakui, dan mungkin akhirnya dicintai sebagaimana seharusnya sejak awal.